Shalom saudara, kita masuk Abam. (089 62 575) dan seterusnya, usia 48 tahun. Tidak jelas ini pria atau wanita. Mari kita lihat. Oh, wanita ini. Salam Pak, saya punya suami yang emosional dan suka KDRT. Saya bertahan sampai 15 tahun demi anak-anak. Intinya setiap dia ada keinginan harus dituruti, kalau enggak marah sampai KDRT. Waduh, ini pria mesti dihajar ini. Pasti dihajar maksud saya oleh Tuhan. Kalau pria KDRT kepada istri sampai mengalah, itu tunggu Tuhan bertindak. Saya bukan mendoakan, hukumnya begitu, yang ditabur dituai. Terus kalau sudah khotbah saya harus dengar dan duduk diam dengan mata tertuju padanya. Waduh, ini pengkhotbah suaminya. Padahal setiap hari saya cari uang buat keluarga dan pulang harus dengar dia ceramah. Loh, saya nggak bisa dengar karena apa yang dia katakan memang sesuai firman Tuhan, tapi tidak sesuai dengan sikap dia yang sering lakukan pada istri. Dan selama 10 tahun ini dia tidak kerja dan tidak bisa kerja sama orang karena karena dulu dia punya usaha dan bangkrut. Sejak itu sikapnya jadi seperti ini. Oh gitu, frustasi ya. Saya benar-benar sudah tidak kuat. Nah, bagaimana cara menghadapinya atau keputusan apa yang harus saya ambil? Terima kasih. Saya tidak tahu ya. Ini usia 48 tahun. 48 tahun ini anak sudah usia remaja pemuda ya. Saya sih belum tergerak untuk menasihati Anda meninggalkan suami ini. Saya kalau dengar begini biasanya darah saya muncrat nih. Rambut saya bisa berdiri seperti Ali Oncom. Marah. Tapi saya pikir coba sabar dulu ya. Sabar dulu. Karena demi anak tadi. Ya. Tuhan tidak mungkin tidak bertindak, Bu. Tidak mungkin. Tuhan pasti bertindak, Bu. Ibu sabar dulu, ya. Jangan mau cerai dulu. Jika ada kesempatan, coba bilang begini, Pap, aku udah menderita begini. Aku lama-lama terus terang aku tidak tahan hidup dengan kamu. Karena sudah 15 tahun begini. Aku tidak tahan, aku minta maaf. Aku minta kamu berubah. Coba diajak ngomong begitu baik-baik. Ya. Tapi jangan mau cerai. Dan kalau kamu nggak berubah, cerai. Bukan, jangan begitu. Pap, aku sudah rasa nggak tahan. Tidak disebutkan cerai ya. Aku capek sekali menghadapi kamu begitu. Oke? Jika ada kesempatan dalam suasana yang baik. Lalu kalau sampai suatu hari dia membuat KDRT yang terlalu parah, coba libatkan Pak Pendeta, libatkan RT, libatkan dulu. Jangan tidak melibatkan orang lain. Ini harus melibatkan orang lain, ya. Jika dalam stadium tertentu, ini nanti urusannya pada hukum. KDRT bisa 45 tahun ya. Atau 6 tahun ya, lupa saya. Sekitar 45 tahun ya. Ini suami yang sudah nggak kerja, main pukul, lalu khotbah lagi. Terus kalau sudah khotbah harus dengar dan duduk. Buset. Bisa ya orang kayak begini ya. Tapi ibu sabar dulu ya, jangan cerai dulu. Nanti sampaikan lagi pertanyaan atau laporkan ke saya. Kalau laporkan ke saya kayak siapa saya? Saya pengen tahu perkembangan ibu ya. Diam dulu ya. Lalu kalau waktu kisahkan bahwa Anda tertekan ya. Dan kalau sampai KDRT, Anda libatkan RT. Rukun tetangga RW atau siapa di situ atau pendeta. Adukan. Ya, adukan dulu. Jangan sampai ke polisi. Kalau sampai polisi, wah diperas habis nanti. Artinya diperas tuh pikiran suamimu. Diperas nanti pikirannya, baru di stres dia. Begitu dengar polisi, langsung stres. Kalau sampai dibawa kantor polisi, mati dia. Stres, nggak pernah di penjara, wah mati dia. Jangan ya. Jadi jangan laporkan polisi, nanti suamimu tambah stres. Karena itu akan memeras pikiran. Kalau sudah urusan polisi, karena kesalahan KDRT itu bisa benar-benar memeras pikiran. Dan itu bisa stres ya. Jangan dulu. Tapi libatkan dulu Pak RT, libatkan dulu
orang tua dan lain-lain ya. Oke. Ini dari plus 60, 124, 149 dan sekian. Dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya ingin mengucapkan million thanks atas nasihat jawaban di seri 122. Bapak, saya juga mau ikut sama-sama bersiap-siap ke LB3. Dengan bimbingan Bapak hari demi hari ini, saya jadi haus akan firman Tuhan. Sekali lagi, million thanks. Saya selalu berdoa Bapak diberkati dan dilindungi Tuhan Yesus. Tetap sehat. Ya, supaya selalu bersama kami di Truth ID. God bless. Maaf, ada tambahan Bapak Erastus. Tolong perkenalkan gereja untuk saya di Pulau Pinang. Saya betul-betul haus akan kebenaran firman Tuhan. Thank you. God bless. Bapak, di mana? Di Pulau Pinang, seingat saya belum ada GSKI. Tapi Bapak bisa membuat sekelompok orang untuk belajar Alkitab lewat Truth ID atau YouTube, di mana Anda bisa mendengar firman bersama lalu mengkhotbahkannya. Ada acara-acara yang bisa didengar bersama. Mendengar bersama itu beda dengan sendiri. Pakai Smart TV, duduk bersama, nanti kalau lucu ketawa bareng, doa-doa bareng, beda. Buat itu. Jam 11 pagi waktu sebagian barat, hari Minggu, jam 5 sore waktu sebagian barat, Truth ID. Jadi Truth ID pada hari Minggu jam 11 dan jam 5 juga ditayangkan oleh MNC Vision Live Channel 91. Hari Jumat setengah 7 suara kebenaran. Hari Selasa setengah 7 suara kebenaran, hari Jumat setengah 7 pendalaman Alkitab. Senin dan Kamis biasanya ada EBC, Ekumene Bible Course. Dan bisa dilihat nanti di Truth ID, Anda bisa melihat acara-acara, maka saya minta Anda mensubscribe Truth ID ini. Subscribe. Tekan gambar lonceng, beri tanda like, supaya dapat notifikasi baik dari pihak YouTube. Terima kasih. Oke deh. Salam Pak Gembala dan selamat Natal untuk keluarga. Saya mau bertanya Pak, apakah seorang anak pantas menegur orang tua? Bapak maksudnya. Dikarenakan perilaku bapak saya yang melukai hati ibu saya lewat perkataan dan menganggap ibu saya tidak berperan penting sebagai ibu rumah tangga yang baik. Dalam hal ini ibu tidak tahu harus kepada siapa. Ia menyampaikan kesedihannya dan perlakuan bapak saya sendiri yang sebelumnya berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena menanggung malu atas perlakuan bapak saya yang dilihat oleh tetangga. Oh, ini ada masalah ini. Jadi melukai ibu lewat perkataan dan menganggap ibu saya tidak berperan penting sebagai ibu rumah tangga baik di rumah. Oh gitu ya. Dan ibu tidak tahu bagaimana menyampaikan kesedihan hatinya oleh perlakuan ayah suaminya ini yang berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena menanggung malu atas perlakuan bapak saya yang dilihat oleh tetangga. Perlakuan apa ya sampai ibu malu ya, sampai mau bunuh diri. Namun yang tersebut hilang karena melihat adik-adik saya yang masih kecil dan mengingat kami anak-anaknya di perantauan. Padahal ibu saya sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga kami dan ibu saya sudah berulang kali diperlakukan secara tidak baik oleh bapak saya. Dan ibu saya lebih memilih untuk curhat kepada saya atas apa yang dialami dalam keluarga kami dan saya yang mendengarkannya merasa sedih atas hal tersebut. Lalu ibu saya membujuk saya untuk menegur bapak saya. Dalam hal ini saya sebagai anak bagaimana etika yang baik untuk menegur orang tua saya sendiri agar perkataan tersebut tidak terulang kembali. Oke. Agar perlakuan tersebut bukan perkataannya tidak terulang lagi. Sebenarnya pakai cara yang bijak waktu kita mengingatkan orang tua. Jangan terkesan menasehati, tapi terkesan curhat atau sharing bisa. Misalnya begini,
Pap, apa kabar? Bagaimana mama? Mama kok kelihatan susah ya, Pap? Kira-kira kenapa ya, Pap? Biar papa mengungkapkan. Nanti di dalam percakapan itu Roh Kudus akan pasti memimpin Anda. Ya, jangan terkesan menasehati, apalagi menegur. Jangan. Ajak sharing, bercakap-cakap. Di situ terjadi berbagi ide, berbagi pendapat. Di situ Roh Kudus akan pimpin Anda nanti untuk berbicara kepada orang tua. Ya. Yang kedua, cari orang yang dihormati oleh orang tuamu, oleh papamu, supaya bisa menasihati papamu. Memang orang sudah tua itu susah. Tapi kalau dia respect misalnya kepada pendeta, lalu pendeta bisa komunikasi, bisa dialog ya. Jangan bersifat menegur atau seperti menghakimi, wah tambahan rusak nanti. Ingat yang pertama kamu dulu sharing-sharing. Lalu Roh Kudus akan memberikan kamu perkataan yang tepat untuk mengarahkan orang tua. Yang kedua, pakai pendeta atau siapa yang dihargai orang tuamu, papamu, untuk sadar. Bisa. Ya. Hubungi orang yang dia hormati. Apakah pendeta kalau dia Kristen atau pemimpin agama yang dia peluk. Lalu yang berikut, didoakan terus. Pasti Tuhan akan menjawab. Dari wanita usia 35 tahun. Pak, saya mau curhat. Saya sangat kacau sekali melihat diri saya ini. Saya mengalami masalah perkawinan. Saya kok sulit sekali menjadi istri yang mau diam seperti yang Pak Eras selalu ingatkan. Saya kerap mengalami KDRT psikis dan fisik oleh suami saya. Komunikasi saya dan suami sangat kacau. Suami tidak bisa menerima masukan dari saya. Suami juga kehilangan pekerjaan reguler sebagai musisi sejak 2020 sampai sekarang. Terkadang ada panggilan perform sekejap, tapi seringnya tidak ada. Saya ada keinginan suami bisa mengusahakan bekerja di saat saya libur kerja. Saya libur kerja 3 hari. Kalau harapan saya suami bisa mendapatkan pekerjaan dari libur atau membuka kursus online, tapi memang butuh persiapan matang. Karena suami juga harus menjaga 2 anak saya. Belakangan ini suami mengeluh, dia bilang sensitif dengan roh-roh di sekitarnya. Sekarang dia mengalami sensitif terhadap benda-benda elektronik, wifi, bluetooth. Sehingga dia melarang kami menggunakan wifi di rumah, HP di kamar atau bluetooth yang menyala. Rice cooker juga tidak dicolok jika tidak masak. Dia tidur dengan menempelkan lakban aluminium foil di matrasnya. Waduh. Maksudnya baik, tapi itu juga jadi masalah karena komunikasi kita dengan apapun secara online. Dan dia tidak mau konsul ke dokter karena dia beranggapan dia punya Tuhan. Dan dia yakin dengan kondisi yang dia alami itu. Suami saya juga mendiagnosis penyakit. Suami saya juga mendiagnosa penyakit. Dia mendiagnosa sepupu saya yang mengalami sakit kulit itu dibilang karena efek radiasi. Di satu sisi saya tidak suka dia begitu dan mendiagnosa penyakit orang lain. Maka kami juga sering bertengkar. Kalau bertengkar seperti tidak ada yang mau mengalah. Saya ajak dia konsultasi ke pendeta. Sudah beberapa kali dilakukan, tapi lagi-lagi dia berpendirian dengan pengertiannya sendiri dan imannya. Apa yang harus saya lakukan minimal untuk menahan diri ketika saya diserang suami? Saya jawab dulu ya, jangan banyak mulut. Diam. Ini penyelesaiannya hanya diam. Lalu suamimu bisa lama-lama sakit jiwa loh, sakit mental. Kamu kalau tambah banyak mulut, suamimu tambah sakit. Jadi kamu diam. Masalahmu tambah rumit kalau kamu banyak mulut. Karena kamu juga keras kepala, tidak mau mengalah. Kamu ngeyel. Dan itu menyusahkan diri kamu. Ingat kamu punya anak, ada 2 anak. Nasib 2 anak itu tergantung dari mulutmu, dari sikapmu. Ikuti Om Eras, apa yang saya ajarkan ini. Dan gimana saya menghadapi suami yang menyebut dirinya sakit karena sensitif elektronik, tapi menolak konsultasi ke dokter. Saya stres dengan suami dan diri saya sendiri. Kamu tidak perlu stres terhadap suami atau dirimu sendiri. Kamu kendalikan dirimu dengan baik. Kau mesti bisa dewasa. Kamu sendiri juga tidak matang.
Tapi dengan ikut Pak Eras, dengan ikut Om Eras ini, nak, kamu mesti matang dengarkan khotbah saya, doa pagi bersama saya, kamu akan jadi kuat. Sejak saya menjawab pertanyaan ini, ayo bangkit, kuatkan, teguhkan dirimu. Seperti firman Tuhan kepada Yosua, teguhkan, kuatkan hatimu, jangan tawar hati. Kita yang harus meneguhkan, menguatkan hati. Lakukan ini. Jangan menunggu lawatan Tuhan. Tuhan sudah melawat, kok ditunggu. Sekarang tergantung kamu menguatkan dirimu sendiri. Tuhan memberkati. Saya dari gereja lain, tapi saya juga mengajak suami untuk menemui Pak Eras. Tapi belum jadi-jadi, oke? Jadi kamu tolong deh berubah ya. Nanti kamu ke Rehoboth ya. Oke. Dari pria usia 67 tahun, menikah pensiunan di Semarang. Pak Eras, meski tidak terlalu tetap, tidak lengkap rasanya kalau sehari saja tidak ikuti khotbah, doa pagi, abam, dan lain-lain. Terima kasih atas jawaban 2 pertanyaan saya tahun lalu. Sekarang bertanya lagi, setelah mengikuti nasihat Pak Eras, anak saya di Bekasi, wanita PNS usia 37 tahun, nikah dengan laki-laki Batak. Dikaruniai 1 anak laki-laki 7 tahun. Anak saya sudah 1 tahun ini keluar dari rumah mengontrak demi keselamatan fisik dan psikis. Anak saya karena berapa kali KDRT dan demi perkembangan mental anaknya dan juga trauma. Sebelum mengontrak, anak saya sudah 95% diam selama 2-3 tahun. Mungkin saking nggak tahannya atau bagaimana, anak saya nggak tahu KDRT di dalam kamar sampai muka dekat matanya lebam. Kejadian ini tidak bisa direkam. Atas izin saya lalu mengontrak rumah dengan maksud masing-masing biar introspeksi. Hampir pasti setiap bulan suaminya minta uang untuk ini itu. Padahal suaminya berpenghasilan lebih tinggi dari anak saya. Dulu menantu saya itu pernah berkata sejak terjadi perselisihan dengan anak saya, berkata kepada saya bahwa kasihku hanya untuk keluargaku di Medan. Perselisihan terjadi sejak jempol kakinya diamputasi karena infeksi dan salah penanganan saat kuku dicabut. Bersamaan itu suami anak saya jatuh di pekerjaan dituduh negatif. Mamanya sudah meninggal 3 bulan pasca operasi di Singapura. Semua biaya dari anak saya sampai-sampai si mama bilang saat terakhir, kasihmu besar dan tulus ya. Setahun kontrak anak saya sudah tidak ada rasa cinta, tapi masih kasihan melihat fisiknya. Anak saya masih ingin kembali demi keutuhan keluarga, demi anak, dan takut kepada saya yang tidak setuju bercerai. Anak saya ngajak ketemu rekonsiliasi beberapa kali, tetap selalu dijawab belum siap, kaki belum sembuh. Amputasi sudah sembuh tetap, karena jorok timbul luka di sebelahnya. Berkali-kali pula mau saya bawa ke dokter, tidak mau. Pak Pendeta yang saya hormati, mohon didoakan. Oke. 1, menantu saya namanya Anu. Dibuka hatinya, dilepaskan dari kuasa gelap yang mungkin ada, dihancurkan ego dan harga dirinya, serta mau kembali rumah tangga dengan takut kepada Tuhan. 2, diberi kekuatan baik anak saya dan cucu saya ya, untuk menjalani hidup. Mohon advis jalan keluarnya. Ini yang tidak beres suaminya ya. Yang tidak beres suami ya. Kalau dipandang oleh keluarga pria ini masih bisa diperbaiki ya silahkan. Tetapi kalau suami atau pria ini sudah tidak bisa diperbaiki, enggak masalah juga. Anak bapak yang sudah usia 37 tahun ini misah saja dengan suami. Sebab kumpul berkelahi terus malah tidak baik untuk anak cucu. Cucu lihat mamanya dipukuli, lebam-lebam, itu membuat trauma. Lebih baik pisah. Mungkin tidak cerai tapi pisah saja.
Lalu jangan memberi uang kepada suami yang penghasilannya lebih tinggi atau lebih besar. Dan ya kalau masih bekerja ya, kalau saya tidak bekerja mau dibantu silahkan, tetapi bantuan-bantuan seperti itu akan membuat drive semangat kerja atau kerja suami jadi rusak. Jadi tidak usah dibantu mestinya. Saya ikut prihatin Pak, punya anak gadis, punya suami seperti itu, karena saya juga punya anak gadis. Aduh nggak kebayang kalau anak gadis yang kita sayangi, kita besarkan dapat pria jahat ya, yang memukuli ya. Rasanya bapak ya sebagai ayah mau turun ajak duel ya, rasanya begitu ya, ngikuti daging ya. Tapi kita tidak boleh berbuat begitu, kita mengampuni, memaafkan. Saran saya, tidak usah memaksa rekonsiliasi. Tidak perlu. Pria itu punya alasan-alasan, kakinya sakit lah. Loh mau rekonsiliasi kok masih alasan kaki sakit. Emang dia nggak niat. Kalau menurut saya tidak usah. Tidak usah. Ya mimpi buruk punya suami yang tidak takut akan Allah. Yang penting cucu bapak dibesarkan jadi orang hebat. Ya, jangan kumpul dengan suami yang tidak memberi contoh, akhirnya membuat tambah rusak si cucu. Ya, anak bapak wanita wis ngalah saja, diam, jangan nikah dulu, jangan menikah maksud saya. Tidak usah cerai tapi juga tidak usah kumpul. Kalau si suami memang tidak ada niat untuk kumpul, nanti bapak maksudnya baik, jangan pisah, nggak mendidik. Ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak pantas dihormati, tidak layak dihormati, tidak layak diajak hidup baik. Emang dia nggak baik. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya dari wanita usia 41 tahun sudah menikah di Jombang. Apakah saya salah meninggalkan suami yang terus-menerus menyakiti secara fisik dan mental? Selama saya pergi ternyata suami menikah tanpa sepengetahuan saya, tanpa menceraikan saya. Apa yang harus saya lakukan dengan semua ini? Sedangkan saya masih tetap pegang komitmen menikah bukan main-main. Mestinya waktu suami melakukan fisik mental, kamu tidak mudah meninggalkan rumah. Dengan meninggalkan rumah ini nanti secara hukum kamu bisa salah. Perhatikan yang lain. Kamu bisa kehilangan hak untuk mengurus anak kalau kau punya anak. Jadi kalau suami KDRT, kamu harus lapor polisi jika sudah diingatkan, ditegur, masih nekat harus lapor polisi. Paling tidak mesti harus ada catatan dari kepolisian walaupun tidak terus dibawa ke pengadilan. Supaya suatu kali kalau kau meninggalkan rumah kau bisa bawa anak dan punya bukti bahwa suami telah melakukan kekerasan. Tapi kalau kamu tidak punya bukti suami melakukan kekerasan, kamu pergi, kamu bisa dianggap salah dan dianggap ibu yang tidak bertanggung jawab. Ini kepada ibu-ibu perhatikan, jangan sampai Anda dalam posisi salah melangkah. Suami ibu ini, suamimu jahat. Tetapi kamu harus tidak jahat. Kamu tidak mau cerai, kamu pegang komitmen. Tapi kenyataannya suamimu tidak pegang komitmen. Jadi sekarang yang bisa kamu lakukan adalah berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Enaklah Pak Pendeta jawaban begitu. Oh iya, ada hal-hal yang begini nggak bisa diselesaikan. Jangan banyak bicara, kamu cari hidup, usahakan kamu punya nafkah, lalu kamu tenang saja. Karena lakimu sudah punya istri atau sudah kumpul dengan wanita, ya sudah susah. Udah mau bagaimana? Cari nafkah lah, hidup tanpa bergantung suami, dan kalau kamu anak, urusi anakmu. Dah cukup, lupakan dia dulu. Sampai Tuhan tegur dia, atau nanti bagaimana kelanjutannya, biar kita melihat apa yang Tuhan mau lakukan. Itu saja nak, Tuhan berkati.